Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah alat bantu gambar digital untuk antarmuka aplikasi. Oke, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita. Kita akan membahas tentang motion tracking atau kamera tracking ya. Jadi nanti kita ambil footage berupa mungkin rekaman suatu area ya, kalau bisa area terbuka. Kira-kira seperti ini ya. Nanti kita ambil sekitar nggak usah lama-lama ya, 5-10 detik aja. Di sini mungkin rekamannya memang sekitar 22 detik ya. Kita cari area yang cukup datar, cukup luas, yang kemudian nanti kita akan mengolahnya menggunakan kamera tracking yang nanti kita akan memasukkan suatu objek 3D di dalamnya ya. Contohnya mungkin seperti ini, walaupun mungkin ini ya juga tidak terlalu bagus ya karena masih ada gerakan. Jadi kira-kira seperti ini, nanti kita masukkan objek 3D ya, atau mungkin seperti ini nggak terlalu lama sih, rendernya memang cukup makan waktu ya. Oke, jadi sebenarnya saya ingin menunjukkan hal ini di DaVinci Resolve ya, namun ternyata fitur kamera tracking itu hanya bisa digunakan pada DaVinci Resolve yang full version yang berbayar. Bayarnya lumayan gede ya, sekitar 3 jutaan lebih gitu ya, 300-an dolar, lumayan kalau kita harus bayar itu untuk belajar. Jadi di sini kebetulan saya lakukan sedikit searching, ternyata fitur kamera tracking ini ada di Blender ya. Jadi kita akan menggunakan motion tracking ya, seperti ini. Nanti kita akan pelajari bagaimana melakukan proses tracking yang kemudian akan kita olah, di mana objek 3D akan mengikuti, kamera akan menyesuaikan dengan tracking yang sudah kita tentukan di sini. Oke. Motion tracking ini banyak digunakan di industri perfilman ya. Intinya yang menggunakan visual effect ya. Kamera tracking sangat membantu menentukan posisi dari objek 3D ya di dalam area nyata. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya namanya motion capture ya. Jadi istilahnya gerakan dunia nyata yang diimport ke dalam 3D ya, mungkin pergerakan animasi ya, misalnya kayak War of the Apes gitu ya, atau kebanyakan misalnya di film-film orc gitu yang sejenisnya, dimana membutuhkan facial expression. Biasanya seseorang yang akan di capture gerakannya, seperti misalnya di Battle Angel, saya lupa nama filmnya. Jadi rata-rata memang film animasi menggunakan motion capture untuk mendetek atau menangkap gerakan ekspresi wajah dari orang tersebut ya. Nah di sini tapi kita akan pelajari tentang kamera tracking ya. Jadi kita sudah punya footage-nya, yang kemudian nanti kita akan menambahkan tracker-tracker di sini ya, yang nanti akan membantu kita dalam proses kamera tracking sudah pasti ya. Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja dibuka Blendernya, di Blender versi 29. Jadi di sini untuk mengakses tab khusus untuk kamera tracking, kita langsung aja dari default view, kita klik plus, kemudian ke VFX, ke motion tracking. Ya, di sini ada beberapa tab yang kebuka, tapi kita hanya butuh untuk memperhatikan dua hal ini ya, yang tab yang di tengah dan yang di bawah ya. Di sini untuk nge-tracking klip videonya, yang satu lagi tracking graph ya. Yang di atas ini mungkin untuk saat ini kita nggak perlu lihat dulu. Drop sheet juga kita nggak perlu, jadi ini saya geser aja. Saya drag. Kemudian ini untuk saat ini untuk bagian object mode kita nggak butuhin dulu, jadi kita tutup aja dulu. Nah ini kemudian saya naikin ke atas. Oke, kita butuh dua hal ini untuk dalam proses melihat video klipnya, kemudian untuk kamera trackingnya. Oke, perlu diingat ya, untuk footage atau video klipnya usahakan merupakan video yang memiliki pencahayaan yang cukup baik ya. Dan kemudian di situ istilahnya memiliki ketajaman gambar yang baik juga. Dalam artian di sini usahakan mengambil footage-nya itu menggunakan kamera yang cukup baik ya. Walaupun memang menggunakan, misalnya kalian cuma menggunakan kamera HP, di sini memang saya juga menggunakan kamera HP ya. Usahakan capture videonya itu di siang hari mungkin ya, jangan di malam hari, karena kalau di malam hari nanti scene-nya atau footage-nya jadi gelap, yang dimana nanti pada proses
kamera trackingnya bakal cukup sulit. Jadi di sini langsung aja saya masukin si video tadi, footage-nya. Jadi ada di download di sini. Oke, ini adalah klip dari video yang saya ambil. Tapi kita nggak butuh semua ya di sini. Mungkin saya butuhnya cuma sekitar beberapa frame di sini ya. Tapi sebelum itu, setelah saya import videonya, saya di bagian scene ya, yang kayak gambar kamera gitu ya, di gambar di scene. Di sini render engine-nya saya rubah jadi cycles, kemudian device-nya saya jadiin GPU compute ya. Kemudian saya centang adaptive sampling. Ya, hal ini akan membantu kita dalam proses render nanti. Yang kemudian di bagian film saya centang yang transparent. Oke, di sini pada saat saya import video tadi, di sini pencahayaannya tidak sesuai dengan apa yang saya tangkap di kamera. Jadi perhatikan di bagian color management. Di situ kita centang di bagian view transform dari filmic jadi standar. Pencahayaannya jadi normal ya. Oke. Nah, kemudian di bagian render di sini ya. Ya, output properties. Yang tadi di sini render properties, di bawahnya adalah output properties. Kita rubah resolusinya 50% aja cukup ya. Jadi biar nggak terlalu besar proses rendering yang dibutuhkan. Kemudian di sini frame rate dari video saya. Di sini dilihat di bagian sini footage ada frame-nya adalah 29,97. Jadi saya rubah 29,97. Nah, untuk menentukan footage mana yang cocok untuk di dalam scene saya, kira-kira saya klik drag sekitar sini ya. Oke, videonya di sini saya cukup panjang ya, kalau misalnya 29,97 frame per detik, dan kemudian di sini memang apa namanya, bakal nge-lag banget ya, karena istilah dia akan mencoba nge-capture per frame dari total 22 detik video ya. Cukup panjang di sini videonya. Jadi kalau saya berusaha menghitung ya 20 detik dikali 30 frame berarti ada sekitar 660-an frame. Jadi kalau saya lihat tadi di video tempat saya ambil ini, kira-kira yang bagus itu ada di sekitar detik 15-an gitu ya, sampai detik 22 gitu ya. Jadi sekitar 7 detik terakhir. Jadi kalau saya hitung-hitung ya, kasarnya 15 kali 30 sekitar di frame 450-an lah gitu ya, sampai terakhir. Jadi misalnya di sini saya set scene frame ini akan menentukan menyesuaikan dengan jumlah frame ya. Jadi di sini ada 650 frame, 661 frame. Kita masukkan frame startnya ada frame 450 gitu aja kira-kira. Kemudian saya akan ngeklik prefetch. Oke. Nah, di sini mungkin akan makan waktu ya. Ditunggu aja. Oke. Ya. Guna prefetch ya, sebenarnya kalau kita play nggak ngaruh ya. Pada saat saya play di sini sebenarnya ngaruh sih ya. Cuma prefetch sendiri gunanya adalah mempermudah saya untuk nge-scrubbing video. Jadi kalau di DaVinci Resolve kan kita lihat pada saat kita ngegeser-geser video itu kadang-kadang lelet gitu ya. Apalagi kalau videonya kualitas tinggi. Nah, guna prefetch adalah istilahnya kayak dia di bake gitu ya, videonya kayak di render dulu gitu, sehingga kita mudah untuk bolak-balik dari kiri kanan frame dan seperti itulah. Ya, hal ini akan memudahkan kita dalam proses motion tracking. Oke, saya akan fokus ke frame 450 sampai 661 ini. Oke, kita mulai dari frame 450. Kita langsung aja di sini akan melakukan proses kamera tracking. Ya. Jadi perhatikan di sini di bagian track klipnya sudah kita set screen frame, sudah kita prefetch. Sekarang di bagian marker, sebelum kita klik detect feature ya, kita akan ngecentang normalize. Kemudian juga di tracking setting extra, di sini correlationnya kita rubah jadi 0,9 boleh ya. Correlation ini menandakan apa ya istilahnya ya, bisa dibilang sih margin atau minimum, nilai minimum di mana kamera track itu dinyatakan tepat apabila dinilai oleh Blender pada saat kita nge-track
kamera nanti. Ya, mungkin ada bikin bingung, cuma nggak masalah. Ini ikutin aja dulu, correlation 0,9. Mungkin teman-teman silahkan kalau mau coba-coba nanti kalau nilainya dirubah jadi gimana hasilnya. Ya, kemudian saya klik detect feature. Maka secara otomatis akan muncul beberapa kotak-kotak yang diikuti garis ya. Nah, di sini sebenarnya proses kamera tracking ini semakin banyak tracknya ya, maka semakin baik proses kamera trackingnya. Oleh karena itu di bagian detect feature saya klik. Dari tadi saya nggak pakai grab rotate scale ya, jadinya saya nggak perlu nyalain apa namanya pada saat saya membuat tutorial Blender sebelumnya ya untuk ngedetect klik. Jadi cuma klik kiri aja kok dari tadi, jadi nggak harus di detect ya saya mencet apa. Tapi mungkin sini ada nggak ya? Nah, yang masalah di bagian sini memang nggak ada proses untuk ngedetect ngeklik apa. Jadi ikutin aja saya ya. Di sini saya akan sebut saya ngeklik apa biar nggak bingung. Oke, klik kiri di sini, kemudian threshold di sini saya rubah jadi 0,01 ya, agar lebih banyak jumlah trackernya. Kemudian distance jarak antar track saya jadiin 80 agar semakin banyak. Karena memang semakin banyak track akan semakin baik untuk pergerakan modelnya, lebih stabil nanti objek 3D-nya di dalam footage kita. Oke, langsung aja pencet Ctrl T. Oke. Oke, ya, ini adalah hasil pertama dari footage kita, ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung, jadi setiap titik ini merepresentasikan bagian pixel yang di track gitu ya. Jadi kamera tracking itu akan mendetek pergerakan atau perpindahan suatu pixel di dalam gambar, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, perhatikan di situ. Jadi garis merah menyatakan posisi track pada frame sebelumnya dan yang warna biru menyatakan posisi pixel pada frame selanjutnya, ya. Jadi kalau kita mau sederhana, ya, sebenarnya kan ini videonya kameranya bergerak ya, kameranya bergerak, bukan gambar, istilahnya bukan objeknya yang bergerak, tapi kamera yang bergerak. Namun agar kamera trackingnya bisa mendetek suatu pergerakan itu, dia butuh posisi dari pixel tersebut. Di sini banyak pixel yang didetek, ya. Tapi nggak semua pixel bisa didetek. Oleh karena itu, teman-teman bisa lihat ada yang secara otomatis pada frame kedua langsung hilang jadi warna merah gini ya. Menyatakan di situ hilang titik pixel tersebut, nggak bisa didetek oleh Blender, ya. Nah, yang selamat adalah yang tetap berwarna kuning, yang ada ekor merah dan ekor biru, ya. Jadi ekor biru adalah yang posisi selanjutnya pada frame-frame berikutnya, merah adalah posisi pixel pada frame sebelumnya. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah pada sekitar frame ke 500 ya. Di situ udah banyak banget track yang hilang. Ya, memang sederhananya sih Blender cuma cukup 8 agar bisa melakukan proses kamera tracking. Namun semakin banyak kamera track maka akan semakin baik proses trackingnya. Oleh karena itu di sini biar nggak bingung atau nggak pusing ngelihat kotak-kotak yang banyak ini, kita bisa nge-hide track yang sudah hilang ya dengan cara memencet Alt D ya. Di sini maka hanya akan melihat track yang selamat ya. Nah di sini agar proses trackingnya bisa lebih bagus, kita biasanya membutuhkan 2-3 kali proses detect features ya. Semakin banyak titik tracknya maka semakin bagus. Nah di sini pada saat dia hilang di frame 48 di sekitar frame 483 ada, tapi di 484 banyak yang hilang. Nah maka di sini saya akan melakukan proses detect feature lagi. Oke. Nah saya nggak perlu rubah-rubah lagi margin, threshold, dan distance, dia akan mengikuti settingan sebelumnya. Kemudian saya akan pencet Ctrl T lagi. Oke. Oke. Ini track yang kedua kita, fase kedua sudah lewat. Nah, kita cek lagi di mana dia hilang lagi. Sekitar sini banyak yang hilang lagi. Saya pencet detect features lagi. Kemudian saya Ctrl T lagi.
Oke, makanya kenapa di sini saya bilang pergerakan itu akan mempengaruhi proses tracking dan juga cahaya. Sudah pasti semakin bagus pencahayaannya, semakin kontras suatu titik di dalam footage kita, maka dia semakin baik jadi titik track ya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan manual tracking, cuma itu mungkin untuk yang bagian advance. Silahkan kalau kalian ingin mempelajari, banyak di YouTube ya. Ini kita yang otomatis aja untuk simplify materinya. Minimal kita bisa memasukkan gambar 3D di dalam konten video digital kita ya. Oke, ini kayaknya udah cukup baik ya proses trackingnya, nggak terlalu banyak yang hilang. Oke, kira-kira di frame 600-an banyak yang hilang lagi, nanti kita tambahin lagi. Tapi kayaknya ini udah cukup banyak ya, kira-kira masih lumayan tapi nggak apa, sekitar sini. Kita tambah lagi detect feature untuk yang terakhir, kemudian Ctrl T. Oke, nah ini udah banyak banget ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, kita bisa lihat di sini di bagian graph ya. Di sini banyak banget kurva-kurva yang melenceng jauh ya. Jadi di sini untuk ngebersihinnya, kenapa harus dibersihin? Agar nanti proses tracking atau solve-nya. Jadi nanti ini kita kan baru tracking ya, kemudian nanti dari Blender akan menyelesaikan masalah trackingnya sendiri. Jadi tiap frame itu akan diperhitungkan kira-kira posisi kameranya harus bergerak kemana. Itu secara otomatis akan diperhitungkan oleh Blender. Namun data dari kurva ini harus sejalan. Ya kita bisa lihat di sini merah, jalannya lumayan sejalan, hijau juga. Tapi banyak banget yang nyasar-nyasar. Oleh karena itu kita simpelnya langsung aja pilih yang nyasar-nyasar ini, klik kanan ya, klik kanan untuk selection karena saya pakai klik kanan untuk selectionnya. Kemudian saya pencet X delete curve ya, seperti ini, X delete curve, X delete curve. Saya akan nge-delete semua kurva-kurva yang terlalu menyimpang jauh gitu ya. Seperti itu, X curve, X curve. Ini juga curve, ini juga, kemudian ini, intinya kurva-kurva yang melenceng terlalu jauh karena ini akan mempengaruhi proses solvingnya nanti. Pada saat solvingnya menggunakan data yang melenceng jauh seperti ini, maka nanti objek 3D-nya ya akan tidak stabil ya, karena proses trackingnya sendiri datanya tidak tepat. Oleh karena itu kita harus hapus satu ya. Kalau misalnya terlalu banyak seperti ini nggak apa-apa, biarin aja, dan berharap ini nggak jadi masalah ya. Oke, seperti ini misalnya juga yang melenceng terlalu jauh, hapus aja nggak apa-apa. Oke, nah kira-kira ini udah cukup baik. Oke, kita cek lagi ya. Untuk tiap bagian trackingnya masih lumayan baik ya, masih lumayan banyak untuk tiap-tiap frame. Oke, nah seperti ini misalnya, ini banyak banget ya, ini bakal bagus banget, bakal stabil banget untuk objek 3D nya. Tapi kalau bagian-bagian seperti ini mungkin rada jitter sedikit atau bergerak-gerak ya, mungkin harusnya tadi saya nge-tracknya lebih banyak, lebih di sini. Nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Oke, apabila sudah seperti ini, kita lanjutkan ya. Jadi pada saat track sudah selesai, kita lanjut ke bagian solve ya. Di sini kita harus memilih dulu solve-nya, dimana kita akan menggunakan keyframe ya. Jadi anggapannya di sini si Blender akan ngedetect kira-kira kita pada saat ngambil footage ini pakai focal length berapa ya, atau focal point berapa, focal length-nya berapa ya. Kalau kita punya memang kita bisa setting sendiri, namun di sini kita simplify aja. Jadi keyframe-nya dicentang, kemudian refine kita pilih focal length K1 K2, yaitu titik focal length-nya dari titik K1 sampai titik K2 itu ya. Jadi secara otomatis kita harap dia bisa menghasilkan nilai yang bagus. Jadi kita klik solve camera motion dan berharap yang terbaik. Tapi sebelum itu sebaiknya saya save dulu ya, bisa jadi memori saya tidak cukup baik di sini.
maksud saya memori RAM-nya ya. Ini bakal cukup makan memori, jadi usahakan banyak yang kosong ya, karena di sini butuh perhitungan komputasi yang cukup tinggi. Nah, ini masih banyak ternyata yang nyasar-nyasar. Oke, saya hapus aja. Oke, langsung aja kita mulai solve camera motion ya. Oke, saat ini Blender akan memperhitungkan posisi keyframe yang tepat. Kemudian dia akan melakukan proses solve kamera. Ditunggu aja prosesnya ya. Oke, ya. Di sini proses solvingnya udah selesai ya. Solve errornya adalah 0,46 pixel ya. Jadi dari materi yang saya ketahui ya, untuk mendapatkan kamera tracking yang bagus, solve errornya harus lebih kecil dari 1 pixel. Dan yang terbaik adalah di bawah 0,5. Jadi di sini 0,46 pixel sudah cukup baik. Ya, cuma di sini biar materinya lebih bagus ya, dalam artian kalau misalnya nanti teman-teman mengalami solve error yang lebih dari 1, ada caranya, kita nggak harus solve lagi ya. Tapi kita cukup dengan cara melakukan proses cleanup. Oleh karena itu, pertama kita uncheck dulu keyframe-nya ya, karena kita sudah mengetahui ternyata keyframe A adalah 525 dan keyframe B adalah 548. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan proses mengecek keyframe lagi ya. Oleh karena itu, kemudian di bagian sini kita harus nge-clean up ya. Jadi kita mulai dari frame 450 ya. Di clean tracks di tepatnya. Ya, kemudian di sini pada saat pre-projection error kita naikkan, maka di situ akan ada track-track yang keselect atau kepilih di sini. Oke. Ini maksudnya adalah di mana track-track tersebut mengalami error mungkin ya, atau istilahnya reproduction error. Jadi jangan terlalu banyak kepilih ya, karena seperti yang kita ketahui, semakin banyak track maka semakin baik. Tapi apabila dia mengalami error ya, maka dia akan menambah nilai solve error. Jadi pada saat kita perhatikan di sini, jadi usahakan mungkin yang kepilih cuma nggak sampai lebih dari 5. Misalnya di sini 245 yang kepilih ya. Langsung aja saya sudah kepilih sekitar ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya pencet X di the track. Saya akan lakukan itu di beberapa tempat. Di setiap kali saya menambahkan track tadi. Di sini juga saya lakukan clean tracks. Naikkan kira-kira sampai cuma 5 yang kepilih, 2, 4, 6, 7. Naikin lagi. Oke, 0,9. Oke, di sini cuma 3. Saya X, pencet X, kemudian ada track. Kemudian maju lagi sampai sini ya. Clean tracks lagi, naikin 1, 2, 3, 4. Oke, pencet X, delete track. Oke, dan yang terakhir ada di sini. Clean tracks, reproduction error. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, X, delete track. Oke, setelah itu semua selesai, kita kembali ke frame awal, kemudian kita pencet solve camera motion lagi. Ingat ya, keyframe-nya di uncheck. Oke, maka proses solving kamera akan lebih cepat. Kemudian di situ jadi 0,38 ya. Ingat di sini solve errornya jadi lebih rendah. Semakin rendah solve errornya, maka proses tracking akan menjadi lebih baik. Oke, kemudian ini sekarang karena udah selesai, kita scroll ke bawah. Kita klik di antara perbatasan itu, kita klik drag ke bawah karena kita udah nggak butuh lagi itu. Kemudian ini kita sekarang akan butuh di bagian object mode. Yang ini kita masih nggak butuh, jadi saya kira-kira geser ke sana aja biar lebih mudah lihat di sini. Oke. Nah, di bagian solve, scroll ke paling bawah ya. Oke, kita sekarang akan ngebuat suatu scene kita ya, suatu objek 3D kita akan posisikan di area dari footage kita ya. Sini ada footage dari frame ke 450 sampai 660. Lumayan ya, ada banyak nih. Ya. Oke, langsung aja kita akan klik set as background. Ya. Ups. Ya. Oke.
Oke. Sorry. Kita pencet harusnya setup tracking scene ya. Oke, biar lebih tepat. Oke, nah sekarang, sorry, bukan setup background ya, tapi setup tracking scene. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Sekarang semua titik-titik marker tadi ya, titik-titik tracking kita itu berubah menjadi suatu titik empty ya. Ini namanya empty ya. Ini merepresentasikan tiap-tiap dari kamera tracking kita. Ya, nah sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana ngeset 3D object ini agar tepat sesuai dengan posisi yang kita inginkan ya. Jadi agar tepat floor-nya ya. Jadi istilahnya biar ini plane ini akan menjadi lantai ya. Di sini istilahnya floor atau lantai dari footage kita di sini ya. Agar posisinya tepat, mungkin kita cari posisi yang enak aja sekitar sini. Kita cukup pilih 3 titik aja, kira-kira 1, shift klik kanan, shift klik kanan, shift klik kanan. Ya, pilih random aja sebenarnya. Kemudian klik floor. Ya, oke. Terkadang bakal kacau kayak gini. Kalau misalnya kacau, kita ulang lagi. Select all pakai A, select all lagi pakai A ya. Jadi jangan sampai ada yang kepilih. 1, 2, 3, floor. Masih kurang tepat. Lakukan lagi sampai kira-kira sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kalau misalnya di frame ini nggak cocok, kita coba cari di frame yang lain. Kira-kira di frame yang banyak trackernya di sini 1, 2, 3, floor. Oke, sepertinya ini udah cukup baik ya. Oke, nah sekarang kelihatannya ini emang gede banget. Oleh karena itu, biar nggak terlalu gede kelihatannya di sini. Ya. Oke. Maka kita cukup pilih 2 titik di sini, kemudian kita pencet set scale. Oke. Nggak apa-apa, kalau jadi tambah besar juga. Oke, kita perlu set origin biar menjadi titik pusat dari titik awal dari objek kita. Kita pilih 1 titik aja yang ada di marker kita, kemudian klik set origin. Ya, jadi titik tengahnya ada di situ. Nah sekarang simpelnya sebenarnya saya bisa aja balik ke layout ya, kemudian saya pencet numpad 0 ya, kemudian saya coba play dari frame 450 sampai frame 661. Saya kembali ke frame 50, kemudian saya play. Oke, di situ bisa dilihat ya. Oke ya. Mungkin biar lebih enak saya grab ke atas sebanyak 1, grab Z 1, kemudian ini saya hide aja atau saya ke render mode ya, atau ke material mode aja, kemudian saya balik ke 450 ya. Disitu si kubusnya akan tetap tempat ya, seakan-akan dia memang ada di situ. Nah, jadi bayangkan si kubus ini akan menjadi objek 3D kita nanti. Ya memang di sini bisa dilihat ya, ada sedikit ketidakstabilan ya. Kira-kira di bagian nah di frame sini. Dia geser-geser ya. Nah, biasanya di sini hal ini terjadi apabila si kamera trackingnya tidak tepat atau perpindahan kameranya terlalu frontal atau terlalu cepat seperti ini ya. Hal ini akan mempengaruhi proses kamera tracking. Ya. Jadi hati-hati nanti pada saat ambil footage, jangan terlalu kencang. Ya, nah sekarang untuk ganti 3D objeknya gimana? Nah, ini simpel banget. Sebenarnya teman-teman sudah melakukan proses import kan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita kembali lagi ke layar depan. Tadi kan numpad 0 untuk balik untuk ke kamera, numpad 0 lagi untuk kembali keluar. Ya, ini saya balikkan ke solid view.
Nah, kemudian di sini si kubus saya sebenarnya bisa langsung delete aja ya. Kemudian di sini sebenarnya fungsi plane ini adalah untuk menangkap bayangan ya. Jadi nanti kalau ada dari 3D object ada bayangannya, maka bayangannya akan diproyeksikan di bagian plane ini. Nanti ada 3D object apapun, teman-teman bisa langsung masukkan di sini. Nah, misalnya saya akan masukkan langsung aja 3D object dari orang yang jalan ya. Yang sudah saya import di pertemuan minggu lalu. Jadi di sini saya delete aja. Kemudian file import fbx ya. Di sini apabila filenya fbx, kita gunakan import fbx. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau import istilahnya mungkin dari file.blend, bisa pakai append ya. Nanti append misalnya, kemudian cari objeknya ya. Cuma di sini mungkin lebih rada rumit ya kalau teman-teman nggak biasa, tapi nggak masalah. Misalnya kita append, kemudian cari si file blendernya. Saya di sini spaceship, kemudian saya cari objek ya, bisa objek bisa collection, tergantung. Di sini misalnya saya cari objek, kemudian saya klik objeknya, I roll it. Nah, makanya di sini objeknya saya tinggal grab ke atas ya, kemudian saya majuin di grab ke X seperti itu misalnya. Nah, maka seakan-akan dia ada di dalam layar seperti ini ya. Oke, ini pergerakannya emang kameranya terlalu tajam ya. Oke, misalnya saya ke material ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kalau pakai FBX, teman-teman langsung aja file import FBX. Di sini saya coba langsung aja juga import si objek. Jadi ada dua objek, saya masukkan ke dalam scene saya. Import FBX. Kemudian di sini si karakternya saya geser sedikit sini. Ya. Oke. Nah, apabila teman-teman mau ada animasinya, perhatikan ya. Jadi animasinya itu biasanya ada di awal frame. Tadi kan di sini saya geser ya ke frame-nya sesuai dengan footage yang saya butuhkan, ada di frame 450 sampai frame 661. Sebenarnya untuk animasi dari karakter ini ada di frame awal ya, di sini. Teman-teman kalau mau animasinya juga ikut pindah ya, sebenarnya bisa di bawa ya. Di sini kita bisa pakai box selection. Saya pakai B di sini, saya klik drag. Kemudian saya grab dia ke dalam frame. Seperti itu kira-kira. Di sini tapi kan animasinya cuma beberapa frame ya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak. Tapi nggak apa untuk nunjukin konsepnya aja. Kalau saya play, di situ ada dia jalan, tapi jalan di tempat ya. Oke, kemudian di situ ada si pesawatnya. Oke, nah sekarang tinggal di render. Tapi biasanya proses render akan makan cukup banyak waktu. Ya, apalagi di sini ada dua objek ya. Oke, mungkin untuk proof of concept saya cukup render sekitar dari 50 sampai 481 kira-kira deh, sampai jalan aja. Saya tentukan di situ, kemudian saya ke output properties sampai dari frame startnya dari 450, di sini 481. Oke. Kemudian di sini frame rate-nya saya beri 30, nggak apa-apa. Outputnya saya biarin di TMP atau saya rubah aja deh. Mungkin saya new folder materi. Saya masukkan di sini. Kemudian file format adalah FFmpeg. Encodingnya adalah MPEG 4 dan saya akan render. Ya, ini kita tunggu lagi render animation. Bakal makan waktu ya, jadi tunggu aja.
Oke, udah selesai ya. Hasil rendernya akan terlihat seperti ini. Eh, Cuma 1 detik videonya ya, nggak lama. Emang gitu doang. Ya, tapi intinya ini bisa tetap lihat sih di sini ya. Kalau mau dilihat, tadi kan sampai 661 ya. Jadi kalau saya play di sini sebenarnya ini juga masih ada. Cuma kalau kita render memang lain cerita ya. Istilahnya ini kan di viewport ya. Jadi viewport dia nggak istilahnya real time render. Sedangkan tadi kalau kita render adalah pre-render. Jadi kita dalam proses render kita bisa setting di bagian sini. Cuma itu materi di lain waktu ya. Teman-teman kalau ingin mempelajari tentang render, banyak banget materinya di internet. Jadi untuk tugas minggu ini kira-kira seperti ini. Namun nanti teman-teman silakan coba nge-capture footage sendiri pakai kameranya masing-masing. Kemudian nanti silakan import lagi objek-objek 3D yang teman-teman bisa dapatkan, mungkin via Mixamo, mungkin via Blend Swap, mungkin via apapun itu. Kemudian masukkan konsep kamera tracking sehingga teman-teman bisa ngerender video footage ya yang ada objek 3D di dalamnya. Mungkin videonya nggak harus panjang-panjang, 5 detik juga udah lumayan makan proses render yang lama ya. Jadi silahkan mungkin 3 detik juga cukup ya, 3-5 detik lah, nggak usah lama-lama. Oke, sekian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.